Halo teman-teman. Hari ini edisi spesial karena kedatangan teman-teman yang juga cukup dekat dengan isu perempuan dan banyak sekali isunya yang bisa kita bahas pada hari ini, karena kita hari ini juga kedatangan teman-teman perempuan disabilitas, dan kita akan bahas sebenarnya bagaimana kita bisa melek tentang disabilitas juga inklusivitas. Nah, hari ini kita kedatangan, di sebelah kanan aku ada Alifa. Halo semuanya, perkenalkan aku Alifa. Nah, sebelah kiriku juga gak kalah menarik dan keren, ada Kak Naila. Halo, aku Naila. Oke, teman-teman, kita akan bahas lebih dalam lagi, terutama juga kita ngobrol sih tadi sebelum kita di sini ngobrol tentang bagaimana pengalaman perempuan disabilitas dalam berbagai isu. Nah, tapi sebelum kesana boleh dong kenalan dulu, pengen lebih dekat gitu ya, sobat KPI, tentang Kak Alifa dan juga Kak Naila nih. Boleh dong kenalan dan lagi sibuk apa belakangan ini? Boleh Kak Naila dulu? Oke. Saat ini aku perkenalan dulu ya. Nama aku Naila, aku asal dari Bandung, dan kesibukan aku saat ini aku volunteer aja sih, ikut kegiatan di berbagai organisasi kayak mungkin di Young Women, terus di Ibu Foundation juga. Ibu Foundation. Biasanya isu apa sih Kak yang sekarang kamu lagi geluti gitu? Ya, baik di Ibu Foundation atau di UN Women itu aku bergerak di isu kebencanaan, sebenarnya di pengurangan resiko bencana dan juga respon bencana. Oke, berarti memang perempuan juga harus aktif ya? Tentu Di harus situ. banget. Oke. Dia sekarang kita ke Kak Alifa nih, boleh? Oke, kenalin nama aku Alifa oleh Salsabila. Aku baru aja lulus ya, aku masih fresh graduate dari Universitas Pendidikan Indonesia. Asalnya aku kuliah di UPI di Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan Khusus. Nah, sekarang setelah lulus aku sama kayak Naila tadi, aku masih jadi volunteer di beberapa organisasi. Aku aktif di salah satunya itu di Cahaya Inklusi Indonesia sebagai kontributor media. Biasanya aku suka upload artikel yang membahas tentang disabilitas dan beberapa topik lainnya. Kemudian juga di Himpunan Wanita Disabilitas Jawa Barat atau di HWDI, ya, di mana aku sering jadi trainer untuk training inklusivitas tentang bagaimana etika berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Gitu sih kesibukanku sekarang. Luar biasa ya, dan pastinya juga nggak mudah ya, seperti yang kita mention tadi. Gimana sih awalnya? Sebenarnya aku lebih ke penasaran ya, mungkin kita juga penasaran. Akhirnya Kak Naila sama Kak Alifa itu bisa gitu kayak tertarik deh, akhirnya bisa tertarik di isu disabilitas dan juga mungkin lebih tepatnya juga ke inklusivitas ya. Tapi kalau salah boleh dong Kak Alifa dulu jelasin kenapa sih kita harus penting gitu ya memahami tentang isu disabilitas sama inklusivitas, baru jawab yang tadi kenapa tertarik. Oke, pertama kenapa aku tertarik dengan isu disabilitas, karena aku seorang disabilitas tentunya. Nah, dan aku ingin masyarakat itu aware kalau disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat, dimana kita hidup berdampingan, kita akan sewaktu-waktu mungkin berinteraksi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya nih teman-teman nggak sengaja ketemu sama teman disabilitas di jalan, atau yang mau aku garis bawahi, disabilitas itu ada dua. Ada disabilitas dari lahir dan ada disabilitas yang didapatkan. Contohnya nih teman-teman, misalnya semoga tidak terjadi ya, misalnya mengalami satu kecelakaan yang mengharuskan teman-teman akhirnya misalnya diamputasi kaki atau lain sebagainya gitu. Dan banyak hal-hal lainnya, misalnya dari obat, konsumsi obat yang akhirnya membuat penurunan salah satu fungsi indera. Nah, disabilitas itu bisa terjadi pada siapa saja, atau secara natural deh. Misalnya faktor usia itu pasti akan membawa seseorang menjadi disabilitas. Makanya aku ingin masyarakat itu aware tentang disabilitas, karena kita adalah satu di dalam masyarakat, karena kita juga manusia yang memiliki kesamaan hak, dan semua orang harus aware kalau kita tuh pasti punya sisi disabilitas dan akan mungkin menjadi disabilitas gitu. Ini jadi pengetahuan baru ya, Nay.
berarti aku juga sangat bisa ya jadi disabilitas kalau ada kecelakaan, pengaruh obat tadi ya. Oke, kalau inklusivitas itu apa sih? Dia bentuknya konsep atau apa gitu? Inklusivitas itu asal jatinya, aku sederhanakan aja kata-kataku. Ini penafsiranku dengan kata-kataku ya. Inklusivitas itu adalah sebuah prinsip yang mana prinsip itu memastikan no one left behind. Tidak ada satu hal pun yang akan, atau tidak ada pihak manapun yang akan tertinggal di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat yang sekarang itu terus berkembang, terus maju. Inklusivitas itu akan memastikan bahwa setiap orang itu berhak untuk ikut maju, berhak ikut berkembang, berhak ikut berpartisipasi tanpa memandang gender, ras, agama, atau kedisabilitasan atau aspek-aspek apapun itu yang bisa membuat dia tereksklusi atau tidak ikut terbawa dalam katakanlah perkembangan itu, atau tidak ikut bisa berpartisipasi aktif di dalam lingkungan tempat dia berada, tentunya dengan catatan sesuai dengan kapasitasnya dan kondisinya. Oke, berarti memang itu lebih beyond lagi daripada konsep kesetaraan ya. Yes. Karena harus memastikan setiap orang itu nggak boleh tertinggal. Kalau Naila punya pandangan lain nggak? Sebenarnya pandangan aku tentang inklusi sih sama ya. Jadi suatu sikap gimana setiap orang itu mau gitu melibatkan, mau memahami, bahkan lebih ke memahami lagi kebutuhan dari setiap orang gitu, baik itu penyandang disabilitas atau memiliki latar belakang lainnya gitu. Oke, wah seru ya. Tapi tadi sedikit nih, kenapa sampai kalian tertarik, boleh nggak lebih personally mungkin ya? Tentang inklusivitas. Tentang kenapa kalian akhirnya terjun sebagai advokat di isu disabilitas. Siapa dulu nih? Boleh? Kenalan dulu ya. Awalnya itu karena ini sih, aku pernah mendapatkan diskriminasi gitu. Aku tuh baru menjadi penyandang disabilitas itu saat aku umur 12 tahun. Seperti tadi ya kata Kak Alifa, ada yang didapatkan gitu ya. Jadi waktu itu karena aku sakit, akhirnya aku kehilangan penglihatanku. Di situ aku sulit mengakses pendidikan. Aku ditolak di SLB, tapi aku juga ditolak di sekolah umum. Alasannya kalau di SLB karena masih bisa lihat, tapi kalau di sekolah umum alasannya karena ya enggak, ini nggak bisa lihat gitu. Jadi ada di situasi yang dilema banget gitu pada saat itu, dan aku akhirnya tetap bisa di sekolah umum, tapi aku mendapatkan diskriminasi dari guru-guru bahkan dan teman-teman gitu ya. Dan disitulah aku pengen kayak jangan ada Naila lagi di masa depan gitu, baik dapat untuk mengakses pendidikan atau mengakses informasi apapun gitu. Nah itu juga yang membuat aku jadi pengen memastikan gitu ya bahwa di konsep kebencanaan, penanggulangan bencana itu ya harus inklusif gitu. Nggak ada siapapun yang nggak boleh mendapatkan informasi tentang kebencanaan. Bahkan perempuan dan penyandang disabilitas pun harus tahu gitu caranya gimana mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri gitu. Jangan sampai mereka hanya jadi penerima manfaat, tapi mereka juga bisa memberi manfaat. Wah, luar biasa. Aku merinding ya, Rita. Oke, tadi juga berarti kan itu bikin kamu terluka ya, maksudnya sampai kapan akhirnya kamu bisa bangkit dan menerima kamu tuh ya aku maaf ya jadi penyandang disabilitas dan sulit untuk diterima sana sini. Itu berapa tahun mungkin berbulan? Mungkin sebenarnya selama itu kan aku saat masuk SMP kan, jadi selama SMP itu sih aku baru menerima kayak oke, karena pada saat itu tuh pada saat itu karena aku belum bisa adaptasi dengan diriku sendiri, apalagi aku harus beradaptasi dengan lingkungan gitu kan. Jadi prosesnya cukup lama, kayak 3-4 tahun itu aku baru mulai mau terbuka dengan, jadi aku sama sekolah itu aku nggak punya banyak teman karena aku emang menutup diri gitu. Sampai akhirnya 4 tahun kemudian aku bisa benar-benar membuka diri dan menunjukkan kemampuanku gitu. Ternyata aku punya kemampuan yang mungkin orang lain nggak punya gitu ya, tentang kepercayaan diri. Terus aku mulai percaya diri, mulai bisa
belajar bahasa Inggris. Di situ akhirnya aku mulai menemukan diri aku gitu. Luar biasa panjang ya perjalanan. Good. Selanjutnya Kak Alifa nih. Kalau aku agak sedikit beda. Tadi kan kalau Nela itu didapatkan karena sakit. Nah, kalau aku adalah disabilitas dari lahir karena faktor prematur. Nah, jadi aku itu udah jadi disabilitas sejak lahir. Sama tadi kondisinya kayak Nela itu, low vision itu kadang suka mengalami krisis identitas. Di satu kondisi kita dianggap sebagai dalam tanda kutip awas, tapi di sisi lain kita juga dianggap sebagai tanda kutip disabilitas netra. Krisis yang low vision itu pasti akan mengalami krisis identitas itu. Aku pun juga mengalaminya. Diskriminasi juga aku alami, mengarah pada pembulian fisik, verbal itu udah aku alamin semua. Nah, kalau ditanya titik balikku kapan, itu ketika pada awalnya kan saat aku mengalami krisis identitas itu aku nggak masuk di SLB ya. Nah, tapi kemudian aku ada di satu kondisi di mana aku harus mengupgrade beberapa skill tentang kedisabilitasan aku. Misalnya kayak skill menggunakan komputer bicara, skill bagaimana itu mobilitas dan orientasi sebagai seorang disabilitas. Maka dari sekolah umum aku putuskan untuk ke SLB justru. Karena aku sudah dapat pengetahuan umumnya itu di sekolah umum, aku harus dapat skillnya di SLB, dan itu nggak mungkin aku bisa dapat di luar gitu. Nah, saat masuk ke SLB, di situ aku baru bisa menerima karena aku merasa tidak sendiri saat aku di SLB. Disitulah baru terbangun psikologis aku. Oke, aku nggak sendiri, aku punya banyak temen ternyata yang merasakan juga hal yang sama, dan aku tidak mau berakhir seperti ini aja di situ. Kemudian dari beberapa kegiatan akhirnya membawa aku masuk sekarang ke HWDI, ke CAI gitu. Di situ aku ketemu dengan orang-orang yang bisa menaikkan kapasitas aku. Misalnya aku dikasih kesempatan untuk tadi kayak jadi trainer, aku dikasih kesempatan untuk sharing, aku dikasih kesempatan untuk mengemukakan pendapatku di depan banyak orang gitu. Nah, ketika dikasih kesempatan itu adalah hal yang sangat berharga buat aku dan mungkin untuk teman-teman disabilitas lainnya, karena kemampuan tanpa kesempatan itu gimana kita bisa mengeksplornya gitu. Jadi itu sih ketika aku masuk ke SLB, aku di situ baru membuka diri karena lingkungan membuat aku tidak merasa sendiri, dan akhirnya lingkungan dari situ membawa aku ke tempat di mana aku bisa mengupgrade diri aku dengan banyaknya kesempatan yang aku terima sampai harinya aku kayak sekarang. Exactly. Aku juga sama sih, sebenarnya kelewat ya tadi kayak aku mulai bisa menerima itu belajar bahasa Inggris itu karena aku di komunitas Low Vision. Mungkin kalau Alifa tahu ya, ada komunitas Low Vision di Kota Bandung yang kegiatannya itu English Club gitu. Nah, disitulah aku mulai belajar bahasa Inggris bareng sama teman-teman Low Vision lainnya, dimana aku jadi ngerasa oh ya aku juga nggak sendiri, aku punya orang yang bisa jadi tempat aku untuk bertukar keluh kesah gitu ya. Jadi kayak aduh nggak bisa baca ini, iya sama nggak bisa kok gitu. Jadi kayak nggak ngerasa sendirian banget gitu. Luar biasa. Aku juga sebenarnya jadi terinspirasi dari kalian karena gak banyak ya maksudnya orang yang mudah untuk keluar dari hal yang terpuruk, dan tadi ada kata kunci mengupgrade kapasitas diri. Yes. Nah, berarti dan kesempatan. Kalau boleh tahu nih, selama ini kalian mengupgrade diri dan juga kesempatan itu lebih banyak dilakukan oleh siapa sih? NGO kah, pemerintah, atau sekolah, atau bagaimana mungkin? Mau sharing? Kalau dari aku sih pasti dari NGO sih, kebanyakannya dari komunitas, gerakan dari masyarakat itu sendiri. Kayak tadi komunitas Low Vision yang membantu aku untuk lebih percaya diri gitu ya. Akhirnya aku punya aku juga bisa kok punya kemampuan yang bahkan mungkin lebih daripada teman-teman aku yang normal lainnya gitu. Terus saat aku masuk kuliah itu jadi media aku untuk mendapatkan informasi lebih luas ya terkait organisasi. Kesempatan itu banyak banget kan selama jadi mahasiswa
mahasiswa gitu. Disitulah akhirnya aku explore untuk bergabung di berbagai NGO selama kuliah. Gimana ceritanya bisa sampai ke UN Women? Ceritanya itu awalnya aku di kampus itu masuk ke komunitas peduli kesehatan mental. Oh iya. Iya, awalnya itu di kesehatan mental. Terus gak lama dari itu ada kesempatan pelatihan untuk menjadi fasilitator dukungan psikososial di situasi bencana. Waktu itu dari salah satu NGO gitu yang menyelenggarakan. Terus disitulah aku jadi mulai mengetahui konteks kesehatan mental dalam situasi bencana. Nah, saat aku udah turun langsung ke lokasi bencana, akhirnya aku tertarik banget sama kebencanaan, dan itu yang membawa aku sebenarnya ke UN Women. Karena di UN Women itu ada salah satu program yang memang fokus untuk membangun resiliensi perempuan dalam aksi kemanusiaan, humanitarian action, salah satunya di disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana. Jadi pengalamanku di kebencanaan lah yang membawaku ke UN Women gitu. Oh, that's good. Berarti perlu berapa tahun proses belajarnya itu? Aku sebenarnya masih kehitung baru juga sih di dunia kebencanaan tuh 2 tahun. Terus aku dapat informasi untuk jadi salah satu National Gender Youth Activist di UN Women, dan ya sampai sekarang aku masih menjadi youth activist di UN Women. Good. Kalau Alifa gimana? Aku pertama tadi tentunya dari sekolah ya, itu sekolah dulu yang membuat aku nggak merasa sendiri itu tadi. Di sana aku belajar kayak skill mengakses komputer dan lain-lain. Itu dasar banget dan di dunia serba digital saat ini kemampuan mengakses kemampuan komputerisasi itu adalah hal yang sangat penting, teman-teman. Nah, dari situ aku kuliah. Di kuliah itu banyak lagi pengalaman yang aku dapat. Tapi kalau lebih bukan lebih berdampak, karena semuanya berdampak sebenarnya buat aku, tapi porsinya itu lebih banyak memang di NGO. Porsinya itu memang lebih banyak di NGO. Contohnya tuh kayak di HWDI. Saat aku pertama kali masuk ke HWDI, aku tertarik bukan saat pertama kali masuk sebenarnya. Aku sudah lama tertarik dengan dunia public speaking, tapi aku tidak pernah mendapatkan kesempatan yang tepat gitu untuk gimana aku bisa mengeksplor kemampuanku. Nah, saat masuk ke HWDI waktu itu aku inget banget, aku diminta untuk jadi trainer di satu company. Aku sebut nggak ya company-nya apa? Gak usah lah ya. Company-nya apa, di satu company atau perusahaan itu. Aku pikir tadinya aku akan disuruh ngomong itu di staff gitu tapi ternyata saat itu aku disuruh ngomong di depan top manajemen. Di depan top manajemen, dan itu training inklusivitas tentang kedisabilitasan yang nanti itu goals-nya itu tentang kesempatan kerja untuk disabilitas. Nah, kesempatan ini akhirnya membangun kepercayaan diri, membawa aku memiliki relasi, membawa aku memiliki pengalaman. Dari pengalaman itu aku bisa mengevaluasi diri aku, oh ternyata kalau public speaking itu sebaiknya seperti ini ya, jangan seperti ini. Oh ternyata ketika berbicara di depan audiens yang banyak harusnya seperti ini ya, jangan begini. Ketika audiens yang seperti ini jangan begini, tapi begini gitu. Nah, dari kesempatan-kesempatan itu aku belajar sampai sekarang aku punya bukan punya skill sih, aku bisa mengasah ketertarikanku pada bidang itu gitu. Oh, that's good. Berarti kalian tuh yang aku lihat ya udah sedikitnya banyak kan, udah passionate ke beberapa bidang ya yang kalian punya. Dan ini kayaknya gak banyak nih yang teman-teman gitu ya penyandang disabilitas kayak kalian. Kira-kira gimana ya caranya biar teman-teman disabilitas lain pun juga bisa dapat akses kesempatan yang sama kayak kalian gitu? Coba dulu. Boleh Alifa. Pertama, ini nggak mungkin nggak diperlukan,
karena ini adalah faktor terpenting buat aku. Mau tidak mau dukungan keluarga itu harus ada, dukungan keluarga. Yang kedua, dia harus mau membuka diri, entah itu misalnya ke sekolah, ikut komunitas, ikut pelatihan, terbuka dengan ikut pelatihan apapun gitu. Nah, sebenarnya dengan kita terbuka, itu akan membawa kita misalnya ketemu seseorang yang nanti akan jadi relasi kita dan akan ngajak kita ke kesempatan lain lagi gitu. Dengan kita mau nyoba, itu hal penting sih buat aku. Jadi dorongan eksternal dari orang tua, dari saudara, keluarga gitu, dan ada dorongan internal juga dari diri yang kita mau nyoba gitu. Ini mungkin kedengarannya kayak filosofis, tapi ini dulu gitu sebelum nanti teknisnya akan kayak gimana. Itu flow-nya setiap orang pasti akan beda-beda, perjalanan setiap orang, tapi dasarnya dulu itu dulu, dia harus punya dukungan eksternal dan internal dari dirinya sendiri kayak gimana kuatnya untuk menerima dukungan itu gitu. Oke. Tapi berarti ini tuh balik lagi ke konsep menerima ya, maksudnya menerima harus itu dulu gitu. Nah itu gimana, kayak kamu punya nggak cara tuh untuk meningkatkan penerimaan dirinya gitu? Ya, aku akan bilang itu penerimaan dari keluarga dulu sih. Karena keluarga tuh benar-benar sangat membentuk kepercayaan diri penyandang disabilitas gitu. Karena saat orang tuaku percaya kalau aku akan menjadi seseorang gitu ya di masa depan, dan orang tuaku percaya kalau aku bisa kok mandiri meskipun dengan kondisiku yang seperti ini gitu. Kepercayaan dari keluarga itu justru yang membentuk aku untuk kayak orang tuaku aja, keluarga aku aja percaya, masa aku enggak gitu. Penerimaan dari orang tua bahwa iya memang anakku kekurangan, memang anakku disabilitas, penerimaan itu yang ya aku rasakan, aku butuhkan gitu ya. Karena pernah aku karena aku kuliahnya jurusan sosial, jadi aku pernah beberapa kali ke lapangan gitu ya. Lebih banyak tuh justru orang tuanya yang nggak nerima tentang anaknya tuh disabilitas gitu. Akhirnya mereka hanya mengurung anaknya di rumah gitu ya, dan akhirnya anaknya yang sebenarnya anaknya tuh ada rasa pengen bersosialisasi, pengen berteman gitu ya, tapi karena keluarganya ngerasa malu, karena itu merasa itu aib gitu ya, dan justru atau enggak bukan merasa aib, bahkan justru karena saking sayang, saking protektifnya gitu sama anaknya, nggak mau anaknya dikena bullying atau apapun, justru jadi membatasi anaknya gitu untuk bisa menerima kondisinya kayak gitu. Lagi-lagi balik lagi juga keluarga tuh ada yang bisa menerima atau enggak. Nah, kalau Alifa punya nggak tipsnya biar orang tua tuh melek gitu loh, kalau sebenarnya kita tuh nggak mau dikurung gitu, terima gitu. Ini gue menerima pendidikan kuliahku kan memang di pendidikan khusus ya. Beberapa kali aku pernah terlibat dalam asesmen orang tua. Kalau dari aku sih gini, aku memberikan gambaran tentang katakanlah anaknya itu disabilitas netra gitu, sama sepertiku gitu. Nah, aku akan memberikan contoh sosok disabilitas netra yang bisa berhasil sebagai gambaran untuk orang tuanya, untuk memotivasi orang tuanya. Kalau aku gitu ya. Terus aku akan merekomendasikan orang tuanya itu untuk mau gabung ke kayak misalnya nih anakku nggak sekolah, coba Bu bawa main yuk ke SLB. Nah, di SLB itu kan bukan cuma ada anak-anak aja, tapi orang tua juga ada di situ. Itu sambil ikut sekolah atau gimana? Biasanya dampingi, khususnya untuk teman-teman disabilitas intelektual. Biasanya orang tuanya itu pasti nungguin. Atau misalnya ada beberapa pembelajaran, katakanlah misal tentang activity daily living, pakai baju misalnya. Guru sama orang tuanya itu pasti harus kerjasama. Nah, orang tuanya itu pasti akan ada di sekolah juga untuk itu. Nah, aku ajak ke sekolah nih misal, oke, nggak harus untuk daftar sekolah dulu juga nggak apa-apa, ajak main dulu gitu. Dengan anaknya ketemu
yang sama dia akan seneng, dan orang tuanya akan ketemu juga dengan orang tua yang dalam tanda kutip punya anak yang khusus juga sama, yang nantinya akan berbagi. Bu, anak saya gini gini. Akan terbangun dialog itu antara orang tua. Nah, dan yang aku lihat ya, dengan begitu orang tua pun juga akan saling menguatkan satu sama lain. Oh, jadi ada rasa kepemilikan yang sama. Ya, gitu. Itu dari pengalaman gue sih. Aku mempraktekannya seperti itu. Oh, oke. Jadi kita dapat perspektif ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau ada yang masih kayak gitu, juga tadi bisa pakai contohnya Naila atau contohnya Alifa tadi ya, untuk dukungan keluarga. Nah, selanjutnya tadi kita udah banyak banget ya cerita tentang disabilitas, tapi boleh nggak kasih gambaran gitu ke aku bedanya low vision sama netra itu apa ya? Disabilitas netra. Ada berapa tingkatan sih? Tingkatan. Kalau aku lupa lagi tuh tingkatannya ada apa aja, tapi sebenarnya banyak. Cuma yang umum itu ya 2, low vision dan totally blind. Low vision itu disabilitas netra yang penglihatannya terbatas. Tergantung misalnya nih, tergantung dari jarak, intensitas cahaya, besar kecilnya objek, kekontrasan, atau banyak lagi pokoknya. Tergantung dari itu. Jadi dia bisa melihat suatu objek dengan jelas itu tergantung dari itu gitu. Kalau totally blind total nggak bisa lihat apa-apa sama sekali. Terus aku pernah dapat pertanyaan, kalau minus itu low vision bukan gitu ya? Gimana tuh? Kalau dari apa yang aku pelajari, disabilitas itu kita ada beberapa pendefinisian ya untuk disabilitas penglihatan ya. Kita pakai pendefinisian legal, kita juga ada pendefinisian edukasional, dan satu lagi aku lupa. Fungsional. Nah, kalau disabilitas netra, sensorik netra secara legal itu kita berpatoknya itu ada 2, ada visus dan ada visual view atau lebar medan pandang. Yang termasuk ke dalam disabilitas itu adalah mereka yang ketika diukur pakai Snellen chart, ada alat ukur penglihatan namanya Snellen chart. Kalau suka periksa mata tuh nanti suka ada. Oh iya. Nah, itu visusnya harus kurang dari 20/200 dan lebar medan pandangnya kurang dari aku lupa 20 derajat apa berapa gitu. Pokoknya dengan perhitungan itu, kalau dia ada di bawah itu, visusnya kurang dari 20/200 dan lebar medan pandangnya dia kurang dari derajat itu termasuk ke dalam disabilitas secara legal. Atau biasanya ini tuh dipakai sama pihak medis. Pihak medis buat kayak misalnya ngasih surat keterangan pernyataan dia disabilitas, atau bikin resep kacamata kayak gitu-gitu. Nah, dengan surat pernyataan medis itu nantinya dia akan bisa ngakses beasiswa, itu biasanya dibutuhin gitu. Nah, kalau secara edukasional yang termasuk disabilitas itu nah, berarti tadi aku balik lagi dulu, minus itu disabilitas netra bukan. Kalau visus dan lebar medan pandangnya tidak kurang dari standar yang ditentukan katakanlah ini kita bicara dulu visusnya deh, aku lupa soalnya lebar medan pandang itu berapa. Kalau visusnya tidak kurang dari 20/200 itu bukan disabilitas netra gitu secara legal. Nah, yang kedua secara edukasional. Kalau secara edukasional yang termasuk ke dalam disabilitas sensorik netra itu adalah mereka yang membutuhkan kompensatoris dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak bisa menggunakan indera visual sehingga kompensatoris itu diperlukan. Misalnya nggak bisa baca berarti harus pakai braille. Misalnya nggak bisa gambar berarti ganti dengan kompensasi pembelajaran musik, suara atau apapun itu. Nah, kalau misalnya secara edukasional dia masih belum membutuhkan kompensatoris ini, bukan juga, atau tidak perlu membutuhkan kompensatoris secara penuh deh. Misalnya dia bisa baca, tapi tidak bisa membaca huruf standar 12
font ukuran 12 yang di laptop itu loh. Iya. Kalau dia nggak bisa baca itu, misalnya dia harus pakai alat bantu untuk membesarkan tulisan gitu misal. Atau dia butuh tulisan yang kontras ketika belajar. Nah itu sebenarnya secara edukasional termasuk ke dalam sensorik netra. Tapi kalau belum, ya berarti bukan gitu. Pada umumnya teman-teman yang minus kan tidak harus sampai membutuhkan Iya sih. tidak itu masih bisa baca huruf ukuran 12 aja. Nah itu berarti bukan gitu. Terus secara fungsional mereka yang termasuk ke dalam disabilitas netra itu adalah yang tidak bisa memfungsikan indera penglihatannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membutuhkan alternatif lain, kayak misalnya nggak bisa jalan secara mandiri gitu, butuh pendamping atau setidaknya membutuhkan bantuan alat bantu tongkat. Nah selama itu semua tidak diperlukan, berarti yang minusnya, misalnya kayak saya minusnya lumayan gede nih, termasuk nggak? Kalau semua itu yang aku bilang tadi kriteria ini gugur, berarti bukan gitu. Itu pure minus berarti. Minus. Oke. Itu sekedar pengetahuan nih buat teman-teman ya. Kalau itu berarti kan seru ya, maksudnya juga mereka juga jadinya oke, berarti aku bukan disabilitas. Nah sekarang udah terjawab ya. Terus tadi berarti kalau untuk tongkat misalnya kayak Alifan nih sekarang 2 tongkat nih, itu masuknya ke disabilitas kompensasi atau bukan, itu kompensatoris atau bukan? Aku ya masuknya ini ke kompensatoris, karena kompensatoris sekaligus juga alat pelindung ya. Guys, aku ini bawa tongkat identitas juga. Aku mau kasih lihat, Boleh. Sip. Katanya ada yang bilang gini Pak, kalau alat bantu disabilitas itu kayak teman hidup. Iya, itu bener banget. Itu bisa untuk beberapa orang alat bantu itu bagian dari tubuh, bahkan juga itu adalah teman hidup, lebih dari pasangan hidup. Lebih dari pasangan hidup. Nah, teman-teman ini sekedar pengetahuan juga untuk teman-teman ya. Ini yang aku pegang, yang ada di depan ini adalah tongkat putih yang biasa digunakan oleh teman-teman disabilitas netra dalam bermobilitas. Ini adalah alat bantu sekaligus juga identitasnya. Kalau tadi Putri nanya ini kompensatoris atau bukan, iya untukku ini kompensatoris. Dalam beberapa situasi aku tidak bisa memaksimalkan low visionku secara penuh. Jadi aku butuh kompensatoris mataku untuk mendeteksi lingkungan tempatku jalan dengan ini. Nah, ini tuh pegangan awalnya tuh namanya harusnya ada yang proper tuh ya, harusnya tuh di sini tuh ada bagian karetnya, itu namanya krep, kemudian ini ke bawah itu namanya sap. Nah, salah satu hal yang paling penting itu ini, yang warna merah ini tuh namanya reflektor. Fungsinya apa? Kalau ibaratnya di mobil, reflektor ini tuh ibaratnya kayak sen yang bisa membuat orang lain itu sadar kalau di situ ada tunanetra yang lagi jalan, disabilitas netra yang lagi jalan. Misalnya nih lagi siang-siang atau misalnya lagi malam pun ada disabilitas netra yang mau nyebrang, terus reflektor ini akan mantulin cahaya lampu atau cahaya matahari. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu, pengendara itu akan berhenti dulu untuk ngasih dia. Harusnya ngerti. Itu biasanya, tapi kalau di jalan Pajajaran itu biasanya suka kayak gitu. Untuk ngasih ruang dulu disabilitas netranya jalan kayak gitu. Menarik ya. Ikut lagi. Boleh. Cara pakainya tuh gimana? Ini. Iya. Aku praktek gini. Enggak, mungkin kamu kasih visual aja, apakah dia dituntun ke kanan ke kiri? Kayak busur sih, jadi kanan kiri depan. Kanan kiri depan belakang, dan kita harus pegangnya itu di depan 90 derajat. Iya, 90 derajat. Kayak busur aja gitu kayak gini. Iya. Pegang. Gak boleh terlalu jauh? Nggak boleh. Gak boleh. Harus gini, jauh. Perut. Satu genggam perut. Kita pegang. Biasanya kayak gitu. Oke, menarik. Kita ke Naila dulu ya. Oke. Wah, luar biasa sekali. Kalau Naila gimana tadi? Low visionnya apa?
jenisnya? Kalau tadi kan kalau Alifa berarti totally blind sekarang ya? Oh enggak, aku low vision. Low vision. Sebenarnya apa ya, aku juga bingung nama penyakitku apa. Karena permasalahannya di saraf mata, tapi bukan glaukoma dan bukan dari retina, ya pokoknya di peradangan di saraf mata gitu. Jadi mata kiriku totally blind, mata kananku low vision gitu, bisa melihat. Dan sebenarnya aku juga pakai tongkat juga sebenarnya untuk di beberapa situasi, terutama di malam hari. Karena aku gak bisa kalau kurang cahaya gitu. Kalau kurang cahaya jadi penglihatanku lebih rendah dan susah gitu untuk melihat. Dan itu sebagai identitas juga karena aku kan beberapa kali kegiatan ke luar kota dan pergi sendiri gitu. Jadi tongkat itu benar-benar identitas dimana ya biar orang-orang tuh lebih aware aja, oh ada teman disabilitas gitu. Jadi saat petugas stasiun atau petugas bandara itu bisa lebih aware gitu. Jadi kalau begitu dari yang tadi dipaparkan oleh Naila sama Alifa, kira-kira fasilitas kita dan kebijakan kita nih, terutama di Bandung atau di Jabar, udah ini belum pro sama teman-teman disabilitas? Gimana Naya? Boleh Nay? Kalau secara aksesibilitas dan mobilitas di tempat umum ya, tempat publik, tentunya belum. Tentunya belum. Mungkin ada upaya, sebenarnya udah ada upaya-upaya, ada banyak banget di beberapa jalan udah disiapkan guiding block gitu ya, terus ada rem juga untuk disabilitas, tapi terkadang masih banyak kayak guiding blocknya tuh terputus karena adanya tiang listrik gitu ya, atau ada pohon, Betul. atau mungkin ada pedagang kaki lima gitu ya, dan itu yang jadinya menghambat para penyandang disabilitas untuk mobilitasnya gitu ya di Kota Bandung. Kalau misalnya soal akses pendidikan, sejauh yang aku tahu ya, mungkin Alifa lebih tahu juga, sebenarnya udah cukup inklusif karena udah ada beberapa sekolah yang memang sudah dinyatakan ini adalah sekolah umum yang dinyatakan mereka adalah sekolah inklusif gitu. Itu udah ada beberapa di Kota Bandung. Beda halnya waktu dulu aku belum ada tuh label-label sekolah inklusif, jadi makanya waktu itu kelempar-lempar gak diterima sana sini gitu. Nah terus kalau terkait pekerjaan di Bandung itu, khususnya di Bandung ya, sebenarnya udah ada juga upaya gitu ya, dari yang aku tahu karena aku juga di Ibu Foundation beberapa kali ada program tentang pemberdayaan disabilitas gitu ya, untuk akses pekerjaan. Udah ada upaya juga dari pemerintah, dari Disnaker gitu ya, kolaborasi dengan berbagai NGO dan SLB itu udah ada, cuman keberlanjutannya aja sih yang masih kurang gitu. Jadi kayak anak-anak lulusan SLB mendapatkan magang nih, kesempatan magang di perusahaan, tapi ya udah tok aja sampai magang, nggak berlanjut dijadikan pekerja tetap gitu, atau dikasih kesempatan lain. Jadi ya cuman sekedar jadi seolah hanya sekedar memenuhi syarat aja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa swasta itu perlu menerima 1% pekerja penyandang disabilitas gitu, seolah itu hanya untuk memenuhi syarat itu aja jadinya. Tapi ya harapannya sih ada tindak lanjutnya ya berikutnya, kayak ada keberlanjutan lah gitu. Jadi gak cuman hanya untuk sampai magang, tapi sampai teman-teman disabilitas itu benar-benar bisa mandiri dan memiliki penghasilan sendiri gitu. Oke, tapi memang jadi, maksudnya aku juga masih jadi kayak yes ya, masih kalau dikatakan sudah mencapai belum ya, tapi memang tadi upaya mah udah, cuman kayaknya juga pemerintah tuh juga terbagi-bagi ya dana-dananya untuk bisa memberdayakan. Dan ini pergantian kepemimpinan itu yang selalu jadi hambatan gitu. Kayak misalnya di kepemimpinan yang satu udah
bagus prosesnya, ganti kepemimpinan udah beda lagi kebijakannya. Belum tentu si pemimpin yang baru punya perspektif Disabilitas. disabilitas Betul, gitu ya. Kalau dari Alifah? Oke, kalau dari segi kebijakan dengan diratifikasinya CRPD jadi sekarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu sudah jadi kemajuan dan upaya untuk adanya kebijakan perlindungan hak disabilitas, dan itu aku akui itu ada. Oke. Dan kemarin itu kita Jawa Barat itu udah punya revisi perda. Asalnya itu perda disabilitas di Jawa Barat nomor 7 tahun 2013 itu disahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Makanya itu harus kemarin direvisi karena lebih dari 50%, kan bukan cuma perbaikan tapi akhirnya diganti gitu kan si perdanya. Nah, kemarin itu sudah selesai, sudah disahkan oleh DPR, hanya tinggal nunggu penomoran dan pengesahan gubernur baru nih. Makanya tadi aku setuju pergantian kepemimpinan itu ada berpengaruh ya gitu. Karena kemarin itu sudah disahkan sama DPR kan, perdanya itu jadi perda inisiatif Dewan Disabilitas di Jawa Barat itu. Nah, tinggal nunggu disahkan Pak Gubernur yang baru gitu. Jadi secara regulasi atau kebijakan sudah ada upaya sebenarnya pelindungan hak teman-teman disabilitas itu sudah ada. Masalahnya bagaimana implementasinya? Kayak tadi Naila bilang, guiding belum berjalan, itu masih dipenuhi pedagang kaki lima gitu. Belum lagi tadi aku ingin bicara soal inklusi ya, inklusi pendidikan. Saat ini mungkin kritik, silahkan nanti kalau ada yang mau berpendapat silahkan. Label sekolah inklusi itu hanya masih sebatas label. Oh my god. Karena inklusi itu tidak sebatas hanya menerima disabilitas masuk ke situ, itu sudah dikatakan inklusi. Tapi yang dimaksud dengan inklusi adalah ketika anak itu masuk ke sekolah umum, itu sudah diterima nih, dan bagaimana keberlanjutannya dalam menjalani proses pendidikan di sekolah itu, dari masuk, belajar sampai lulus gitu. Masih banyak saat ini bahkan selevel sekolah yang sudah diberi label sekolah inklusi, ini menurutku ada miris gitu, ketika ketika ulangan nyari readernya keluar. Oh, nggak ada. Jadi mereka nggak punya kapasitas Nyari reader buat bacain soalnya tuh keluar. Menurut pandanganku, kalau memang ini sudah dinyatakan sebagai sekolah inklusi, akomodasi yang layak itu harusnya ada, gitu kan. Maka label inklusi, labelan sekolah inklusi itu bukan sebatas hanya penerimaan. Karena aku ingin tegaskan di sini ya, adil itu bukan berarti sama, karena sama itu belum tentu adil. Yang namanya inklusi itu memberikan kesempatan yang disesuaikan dengan kapasitas dan akomodasi yang layak untuk disabilitasnya itu kan ya, kebutuhannya itu gitu. Belum lagi bicara tadi masalah pekerjaan. Oke. Terkait pekerjaan, ini kritik juga sih dari aku, maaf ya kalau aku banyak melontarkan kritik. Banyak perusahaan yang mencantumkan persyaratan yang agak terlalu setinggi langit gitu. Misal berpenampilan menarik, sehat secara jasmani dan rohani, itu saja sudah mengeluarkan teman-teman disabilitas dari daftar pelamar gitu. Berpenampilan menarik gimana untuk teman-teman yang misal secara fisiknya kurang? Iya ya. Gimana ngukurnya? Terus sehat secara jasmani dan rohani ini akan membuat diskriminasi untuk teman-teman dengan disabilitas mental. Oh, contoh, aku bukan punya teman. Aku dengar cerita dari temanku, dia punya teman disabilitas mental. Tapi alhamdulillahnya dia disabilitas mental yang sudah stabil gitu. Dia sudah tahu kapan harus minum obat dan lain sebagainya gitu. Dia bisa mengidentifikasi dirinya sendiri gitu kalau mau relate dan lain sebagainya. Dia melamar di satu perusahaan dan dia menyatakan dia disabilitas mental, itu langsung dikeluarkan.
sampai kemudian dia melamar di perusahaan lain. Iya. Dia sembunyikan dulu fakta kalau dia disabilitas mental sampai dia keterima. Baru setelah dia keterima dia terbuka sama atasannya. Nah, karena setelah bekerja itu ketahuan hasil kerjanya bagus, baru tuh bisa. Tapi kalau itu dikemukakan pada saat awal proses perekrutan, udah mental duluan. Oke, stigma itu ya, Iya, kayak gitu. disabilitas itu kayak monster gitu ya, atau gimana Itu ya? sih kayak persyaratan yang masih rada terlalu setinggi langit. Terus aku paham mungkin perusahaan juga masih bingung gitu akomodasi yang layak di perusahaan yang nggak ada. Itulah makanya kenapa isu disabilitas ini harus ditangani secara pentahelix, nggak bisa cuma sama satu pemerintah, toh harus nggak bisa gitu. Iya. Harus berkolaborasi gitu. Tapi ya kalau perusahaan mau menerima teman-teman disabilitas, buka dulu aja kesempatannya. Itu sih dari aku. Iya. Nah, gimana menurut kamu? Tentang Kalau ada disabilitas nih ya, kayak misalnya low vision, netra tadi, kita nih biar kita tuh lebih aware gitu ya, lebih empati sama teman-teman disabilitas netra, harus gimana sih? Kadang aku juga masih kayak iya ya, kalau ada disabilitas netra harus kayak gimana cara ngenalin diri atau gimana, itu boleh nggak sih sharing? Iya ya, sebenarnya untuk kayak mengenalkan diri itu memang sebaik kita tuh disabilitas netra itu akan lebih mudah menghafal dari suara sebenarnya gitu. Terus misalnya kalau low vision, beberapa jenis low vision itu kan ada yang masih bisa melihat objek ya. Jadi biasanya dari bentuk tubuh gitu. Jadi misalnya mungkin kalau perkenalan misalnya aku punya tubuh yang agak berisi gitu dengan suara tapi yang jelas ya, jangan yang pelan-pelan gitu biar gampang dihafal gitu suaranya kayak gitu sih. Terus kalau untuk ngebantuin atau nolongin ya seperti etikanya kepada disabilitas lainnya ya, ditanyakan dulu apakah perlu bantuan atau enggak, karena kayak kita juga kaget kalau tiba-tiba tiba-tiba ditarik. kayak aduh oh iya gitu, iya kayak gitu tiba-tiba digiring kayak mau diculik gitu kan. Iya Astaga. kayak gitu apa ya, itu sih kalau dari aku. Oke. Bener-bener ada yang kayak superhero dadakan gitu. Yuk aku antri padahal dia nggak punya peran kan? Iya, gimana? Aku pernah ngalamin lagi jalan di Pajajaran pakai tongkat. Aku tahu pada akhirnya kalau orang itu mau nolongin aku karena aku jalan di trotoarnya tuh terlalu ke pinggiran. Tapi caranya dia narik tas aku dari belakang. Gitu makanya maling. Kan aku perempuan mikir apa? Aku mau dijaga atau apa gitu kan. Nah, kalau untuk bagaimana sih caranya kita interaksi sama teman disabilitas, baik dalam hal ini spesifik netra ya teman-teman, baik itu low vision ataupun totally blind. Tadi benar kata Naila, identifikasikan nama teman-teman siapa, kemudian kalau misalnya berkenan, mohon berkenan dia deskripsikan ciri-ciri teman-teman. Misalnya aku rambutnya panjang, aku rambutnya pendek, aku tinggi gitu, atau gimana supaya bisa terbayang di kita khususnya untuk teman-teman yang totally blind. Nah, hindari menyebutkan warna ya, karena mungkin beberapa kasus ada yang nggak bisa lihat. Kecuali kalau misalnya low vision gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya lagi interaksi nih, lagi ngobrol, misal nih Putri ngajak ngobrol aku, Alifa, aku ada di sebelah kiri kamu ya. Oke Putri gitu kan. Jadi aku bisa bikin eye contact kali-kali gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya aku nggak tahu nih Putrinya di mana, ya udah aku mungkin akan lempeng aja ngeliat ke sana sini gitu. Kemudian kalau misalnya tahu, sebut namanya. Misal nih Putri manggil aku Alifa gitu, jangan panggil dengan kata-kata yang umum. Kayak misalnya di Bandung ini Neng atau Teh, itu tuh kadang-kadang membingungkan. Itu tuh manggil Neng Teh ke siapa? Apalagi kalau misalnya di situ banyak cewek-cewek gitu kan. Panggilan itu tuh sangat umum. Kalau misalnya tahu, panggil namanya. Kalau misalnya nggak tahu, deketin, sentuh, tepuk Apanya? pundaknya boleh, atau tangannya boleh. Ya. Identifikasikan nama teman siapa. Misalnya Putri,
Alifa ini aku Putri, aku ada di kiri kamu, gimana kabarnya? Nah itu dulu gitu, mulai mau interaksi. Kalau misalnya mau memberi bantuan, bener tadi kata Naila, tanyain dulu butuh bantuan atau enggak. Kalau misalnya disabilitas tersebut menyatakan dia bisa sendiri, hargai itu. Kalau misalnya dia menyatakan butuh bantuan, tanya dulu bantuannya apa dan bagaimana cara membantunya. Bener. Cara membantu juga penting banget, betul. Gak boleh sembarangan ngangkat juga kan, apalagi kalau misalkan dia daksa itu nggak boleh sembarangan ngangkat, main gotong itu nggak boleh, malah justru bisa jadi membahayakan. Oke. Menarik. Gimana teman-teman? Kayaknya udah mulai tercerahkan ya. Nah, biar semakin tercerahkan. Udah 7 menit. Oke, gimana teman-teman? Dari situ ya. Udah. Oke, standby, keep rolling. Bentar masih masuk. Oke, gimana teman-teman? Udah mulai tercerahkan? Biar makin tercerahkan, yuk kita dengerin nih. Kira-kira ada nggak sih rekomendasi tokoh atau film gitu ya yang bisa bikin kita lebih cerdas tentang disabilitas gitu? Boleh dong dari Naila dulu. Kalau aku ada tokoh idola aku ya, dia adalah aktivis disabilitas perempuan disabilitas, namanya Mbak Angki Yudhistia. Aku sangat mengidolakan beliau karena beliau benar-benar berani gitu ya menunjukkan eksistensinya dalam dunia politik gitu ya, terus berani juga melakukan suatu inisiasi dengan membuat suatu social enterprise yang bisa menghubungkan disabilitas dengan perusahaan agar mendapatkan akses pekerjaan yang layak kayak gitu. Dan dia juga berani untuk mengadvokasikan gitu ya kebutuhan disabilitas. Lalu juga dia menceritakan bagaimana perempuan dengan tunarungu itu bisa mewujudkan mimpinya gitu ya ke publik. Itu sangat menginspirasi sih. Jadi teman-teman bisa, kalau nggak salah bukunya Mbak Angki itu udah difilmkan juga, ada web seriesnya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton dan baca bukunya tentang perempuan tunarungu. Aduh lupa ya judulnya, itu bisa dicari aja. Siap, luar biasa ya. Kita juga dengar katanya juga gara-gara beliau advokasi tuh disabilitas bisa jadi driver Gojek. Iya, kerjasama antara Mbak Angki dengan perusahaan Gojek itu yang bisa menjembatani teman-teman disabilitas itu bisa menjadi driver Gojek gitu. Iya. Mantap. Boleh dong sekarang Alifa. Kalau aku punya satu rekomendasi film ini namanya Jingga. Nah, film Jingga ini itu dibikin sama Mbak Lola Amaria. Nah, di film ini itu menceritakan tentang bagaimana kehidupan gambaran kehidupan disabilitas netra. Film ini syuting di Pajajaran. Salah satu guruku juga itu sempat jadi salah satu narasumbernya Mbak Lola. Kalau teman-teman mau mendapatkan gambaran tentang bagaimana sih itu kehidupan teman-teman disabilitas netra, dan di situ juga teman-teman bisa mungkin sedikit banyak teredukasi gimana tadi yang aku bilang di awal, disabilitas itu ada yang didapatkan dan ada yang dari lahir, gambaran bagaimana penerimaan orang tua, gambaran bagaimana disabilitas netra itu bersosialisasi, mencari harapannya, bagaimana disabilitas itu belajar mandiri. Film ini cukup bisa menggambarkan sih tentang disabilitas netra dari perspektif disabilitas netra gitu. Aku rekomendasikan film ini untuk teman-teman bisa cari tahu dan mungkin bisa nonton sebagai edukasi untuk teman-teman. Oke, mantap. Berarti film Jingga ya. Dan ini tadi kita sedikit ngobrol nih tentang kalau ada teman-teman yang mau kursus Bisindo nih ya, kan suka banyak yang pengen belajar bahasa isyarat. Kemana nih Pak kalau di Bandung? Kalau di Bandung ya, di Cahaya Inklusi Indonesia pun ada. Kita suka bikin kelas Bisindo. Untuk sekarang memang lagi off. Kalau misalnya mau cari tahu, follow aja IG-nya Cahaya. Oke, siap. Cahaya Inklusi Indonesia. Yang aku tahu juga ada komunitas di Bandung juga namanya Dilans. Kalau tahu disabilitas dan lansia itu juga aktif buka kelas Bisindo juga ada. Oke, satu lagi terakhir nih Naila sama Alifa. Oke, menarik ya.
selanjutnya nih, kalau punya kesempatan untuk memberikan atau memperbaiki Indonesia gitu ya tentang disabilitas, kira-kira pesan apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada pemerintah? Oke, kalau dari aku, universal design itu ketika sebuah lingkungan itu inklusi bagi disabilitas, maka akan inklusi untuk semua orang. Jadi seandainya konsep universal design itu bisa diterapkan, baik itu secara infrastruktur, banyak sekarang tadi aku bersinggung soal infrastruktur, dan juga inklusivitas dari masyarakatnya, maka itu akan menjadi tolak ukur menurutku ya, peradaban yang baik gitu. Karena kalau sudah baik lingkungan itu untuk disabilitas, maka insya Allah itu akan baik juga untuk masyarakat secara umum. Itu sih. Bikin impact ya. Naina gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya pesanku lebih ke masyarakatnya ya, karena masyarakat tuh yang sangat membentuk bagaimana disabilitas itu bisa berdaya gitu ya menurut aku ya. Jadi untuk masyarakat sih berikan kesempatan yang sama gitu ya terhadap disabilitas, misalnya dalam segi akses pendidikan, akses pekerjaan, berikan pekerjaan yang jika bebannya itu lebih disesuaikan dengan jenis disabilitasnya, tapi jika jabatannya sama ya berarti gajinya juga disetarakan gitu, nggak ada pembedaan atas kebutuhan perempuan disabilitas dan juga yang non disabilitas gitu.